silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara malam ini kita buka. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya open langsung. Satu pertanyaan untuk satu orang. Silakan. Ada yang mau duluan? Wah, ini mandi malu-malu ini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebutkan nama dan kota asli, Pak. Ya, saya Ajis Mading. Saya sebenarnya tinggal di Kota Bogor. Sekarang posisi saya di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kebetulan salah satu penghasil padi terbesar Indonesia Timur ya, Kabupaten tingkat 2. Dan untuk padi, saya sudah deplok, cuman belum dapat hasilnya. Mungkin akhir bulan depan saya akan laporkan, infokan ke pihak TNT mengenai masalah pupuk. Nah, satu pertanyaan per satu peserta, saya akan coba di jagung. Nah, jagung ini kan belum saya develop ya, belum saya uji coba. Kebetulan hamparan kebun jagung juga lumayan banyak. Saya lihat di Sulawesi Selatan, khususnya di Sidrap, namanya ya kabupaten lain. Prosedur pemakaiannya itu kelihatannya kan kalau nggak salah 5 kali ya. Jadi 2 kali itu adalah ditebar. Nah, ketiga, 4, 5 itu adalah penyemprotan. Saya sedikit agak saya sarankan kalau bisa nggak direduce sedikit itu penggunaannya dari 5 kali menjadi 2 kali atau 3 kali. Nah, itu karena sedikit agak memberatkan. Saya tanya kepada pembudidaya jagung, mereka itu maksimum 3 kali pemupukan. Nah, kalau kita pakai pupuk TNT, ini prosedurnya saya lihat di brosur, itu 5 kali. 2 kali itu disebar, 3, 4, 5 itu penyemprotan. Saya gitu aja dulu, untuk sementara ya jagung ya. Oke, baik. Langsung saya jawab ya Pak, tentang untuk yang jagung. Jadi aplikasinya, saya ulang, aplikasinya itu kan itu bisa melalui penyemprotan, bisa dibenamkan, atau bisa dikocokkan. Nah, kalau jagung atau padi, itu kalau mau ditambahkan saja, cukup 3 kali di jagung itu. Disemprotkan di usia 20, 40, sama 60 hari setelah tanam, Mbak. Jadi 3 kali saja kalau mau penyemprotan itu. Penyemprotan. Itu tambahan aja mungkin ya, karena saya lihat di umur 40 sama 60 itu. Ya. Nah, ya, 20, 40, 60 yang bagus, ya. Pak. Ya. Nah, itu saya bilang bisa nggak kira-kira kalau pemupukan penambahan itu kan tambahan sebenarnya pupuk utama kan pertama dan susulan yang kedua ya. Kalau nggak salah itu pemupukan utama. Nah, pemupukan kedua, ketiga, 4, 5, 20 hari, 40 hari, 60 hari, itu kan penambahan supaya hasil produksinya bisa lebih bagus. Artinya kualitas jagungnya juga bijinya mungkin lebih bagus, beratnya mungkin lebih bagus. Ya. Bisa nggak direduce ya? Oke Pak, Bapak tadi sudah bilang itu 3 kali. Saya akan, karena ini saya belum develop Pak di jagung. Insya Allah mungkin musim tanam berikutnya, kemudian saya sudah order juga sama Pak Irwan, siapa yang di Makassar itu, insya Allah secepatnya saya akan ketemu dengan beliau. Jadi saya mau sendiri, saya biayai sendiri ke petani, kebetulan juga keluarga ya pekebun ini. Saya akan coba biayai dia. Saya akan korbankan dana untuk dia bisa, kebetulan lahan saya juga. Nah, saya akan coba persuasi ke mereka untuk bisa meyakinkan bahwa pupuk TNT lebih bagus dari pupuk yang lain. Ya. Itu aja Pak Eko. Terima kasih. Oke. Jadi pengalaman pertanyaan saya. Ya, pengalaman kemarin waktu kumpul di Jogja itu, kalau saya simak, kebanyakan yang memberikan pengalaman, berbagi pengalaman itu semuanya aplikasinya ditambahkan, Pak. Baik yang di Sulawesi itu di padi, jadi disemprotkan itu ditambahkan, kemudian yang di lada juga sama, pemupukan konvensional yang biasa dilakukan tetap, baik dosis maupun waktunya, kemudian ditambahkan TNT.
Kalau di lada kemarin kan sebulan sekali, jadi setiap habis panen tanamannya disemprot pakai TNT. Nah, kalau di jagung pupuknya kalau mau meningkatkan produksi, pupuknya biasa yang biasa digunakan tetap gitu ya. Kemudian disemprot sama TNT cukup 3 kali saja di usia 20, di usia 40 atau 60. Kalau misalnya ingin menghemat di usia 40 dan 60 itu 2 kali. Tapi kalau misalnya ingin hasilnya optimal 3 kali, Pak. Jadi 20, 40 sama 60. Begitu, Pak. Nah, nanti Bapak bisa mencoba kalau misalnya mau dem di sana, setiap wilayah kan berbeda, Pak. Jadi pengalaman saya di utara khatulistiwa, di selatan, atau di garis khatulistiwa, itu kondisi tanaman berbeda-beda. Nah, kalau misalnya Bapak ingin mendapatkan angka yang banyak, yang punya referensi banyak, itu sebaiknya dibagi-bagi, Pak. Jadi ada lahan yang sama, lahan itu tidak ditambahkan TNT. Kemudian ada yang TNT disemprot 3 kali, ada yang pakai TNT disemprot 2 kali. Nah, nanti bisa diamati pertumbuhan tanamannya seperti apa, kemudian hasil panennya nanti hasilnya kayak gimana. Itu nanti akan mendapatkan data yang lebih real. Begitu, Pak. Karena tekstur tanahnya kayaknya memang beda-beda, Pak. Di Sulawesi Selatan aja, di satu kabupaten aja deh saya coba beberapa kecamatan, itu beda, Pak, teksturnya. Ya, ada yang berpasir, ada yang tanah hitam. Jadi bagaimana caranya? Tapi maaf, ini saya bisa infokan dari sekian banyak ya, Yomari, paten, saya sudah pernah coba, Pak. Ya. Tapi saya pupuk TNT ini adalah baru dan saya lihat komposisinya itu adalah ingredient yang ada di dalamnya. Itu terus terang saya salut, Pak. Saya mengakui itu ada 3 komponen organik, Pak. Itu fitohormon Bapak, enzim, ya, aktivator, sama klorofil stimulan. Itu yang ada yang nggak ada di pupuk lain. Itu yang saya kebetulan saya basicnya juga kimia, jadi saya sangat mengerti itu fitohormon kandungannya apa. Ada yang memang untuk mempercepat proses pembuahan, pembentukan buah, dan ada juga yang untuk pembentukan akar apa kan, tergantung kandungan fitohormonnya itu. Ya, saya sangat mengerti ini, Pak Eko, makanya saya sangat tertarik. Maaf, tahun kemarin saya develop itu banyak, saya berani berikan lanjutkan itu kan. Ini saya buka aja ya pengalaman saya. Yomari juga saya coba, hampir sama lah. Yomari itu 11 unsur komponennya, ya, 11 macam. Ya. Paten itu 9. Dari 9 paten itu ada semua di Yomari. Nah, saya nggak usah ngomong banyak lah tentang kedua bulan ini. Nah, yang saya lihat akan bagus ini adalah punya Bapak TNT. Terus terang saya sampaikan ini karena dan saya langsung coba. Sebenarnya baru saya pupuk tambahan, Pak, yang kemarin. Maaf nih, bisa tambah sedikit waktunya ya. Nah, di padi ini saya sangat gembira sekali melihatnya. Saya konversi dengan data tahun kemarin yang saya develop itu punyanya paten. Maaf, saya nggak bisa pakai paten. Kan ada dua sase kan, sekali semprot itu ada bubuknya, ada sama imunnya. Saya nggak cocok dengan tekstur tanah secara umum di Sitra. Oh iya, mudah-mudahan cocok lah, Pak. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan. Ya, tinggal panen aja, Pak. Saya akan konversi berat per karungnya nanti berapa, nanti saya akan laporkan ke TNT, ke Pasarua nanti. Oke, baik, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Aziz. Ada dua lokasi saya sawah 1,5 hektar sama hampir 1 hektar semuanya. Saya order itu yang kemarinnya 0,5 kilo, saya udah coba. Nah, yang satu ini tinggal nunggu pupuk yang terakhirnya yang 60 hari nanti. Ya, oke. Kalau bisa divideokan, Pak. Kalau tidak salah kan ini Pasarwa menyediakan hadiah ini buat yang videonya paling bagus. Iya. Karena terus terang, Pak, saya terus terang tertarik sama ini Bapak. Cuma mungkin ada satu saya tambah sedikit, Pak ya. Dari kandungannya ya. Anorganiknya itu. Ya, dari kaliumnya, potasium sampai boronnya itu kan. Nah, nanti mungkin itu lebih lanjut saya akan bisa komunikasi sama Bapak nantinya ya, kita konversi dengan pupuk kimia, Ponska sama urea apa segala macam ya. Oke, Pak Eko, untuk sementara karena masih banyak sekali peserta, mungkin saya akan bisa share nanti suatu saat. Oke. Terima kasih Pak Aziz. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan ke Pak Arif Andi dari Bogor. Pak Arif, silakan. Waktu dan tempat.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Pak Eko semuanya. Saatnya kita naik kelas. Bismillah ya. Nah, saya aslinya dari Indramayu, salah satu lumbung padi nasional ya di Indonesia. Nah, Indramayu. Tapi yang saya tanyakan nanti karena tim-tim saya ada nih kalau lagi apa di ngejum, ada yang dari Tanjung Pinang, Pak Alan, ada yang dari Tegal, Brebes, Blora ya. Kita siap di bulan ini akan roadshow, Pak Eko doain semoga lancar ya. Nah, pertanyaan saya tentang cara pengaplikasian ke bandeng, ke ikan, Pak Eko. Itu seperti apa untuk mengaplikasikannya? Oke, baik Pak. Salam kenal. Saya kemarin 4 hari di Bogor, Pak. Alhamdulillah saya di IPB. Silakan main Pak. Saya tinggalnya di IPB, Hotel Duta Berlian, dekat IPB. Oke. Saya kemarin di IPB. Kebetulan anak saya wisuda di sana. Iya, saya Pak Andi selaku owner juga cerita, wah kapan-kapan next time bisa nginep di tempat saya Pak, silakan. Begitu, oke, terima kasih Pak sebelumnya. Baik ya, Pak, jadi kalau TNT itu kan kandungannya diantaranya adalah mineral. Kalau mineral itu selain dibutuhkan oleh tanaman, dibutuhkan juga oleh manusia, kemudian dibutuhkan juga oleh binatang termasuk ikan. Nah, aplikasi cuma kalau yang disyaratkan oleh pemerintah dalam kemasan, jadi itu kan harus terpisah Pak izinnya. Kalau misalnya itu pupuk, kalau misalnya untuk trace mineral untuk ikan, izinnya juga berbeda. Nah, makanya TNT itu aplikasinya sebetulnya izinnya hanya untuk pupuk. Cuma itu bisa digunakan juga untuk ikan. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menambahkan mineral yang sangat dibutuhkan, Pak. Kalau misalnya mineralnya cukup untuk ikan atau untuk hewan yang lain, maka metabolisme tubuhnya akan baik. Sehingga kalau metabolismenya tubuhnya baik, penyerapan makanan itu akan lebih optimal. Nah, aplikasinya itu bisa dicampurkan setiap 1 kilo pakan itu pakai 0,5 gram per 1 kilo pakan, Mbak. Per 1 kilo pakan, ya. Jadi karena serbuk bentuknya TNT, maka dilarutkan dulu sedikit air, kemudian dicampurkan, dikering anginkan, setelah itu langsung diberikan ke ikan. Itu bisa meningkatkan feed konversi rasio, Pak. Testimoni sebelumnya di daerah mana udah ada, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Kemarin baru di Sulawesi itu mau dicobakan di udang. Fungsinya itu untuk meningkatkan feed konversi rasio, kemudian di awal di pembukaan tambak baru itu untuk meningkatkan pertumbuhan fitoplankton. Iya, ya alhamdulillah saya sudah koordinasi dengan KNTI-nya, Ketua Nasional Tani Indonesia, Bapak Carikam. Semoga mohon doanya semoga lancar besok ke Cirebon Indramayu, Pak. Oh iya, amin, Pak. Ya, itu aja Pak. Nanti tim saya juga mau menanyakan juga di sini. Terima kasih. Semoga semuanya lancar, Pak. Terima kasih. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Miskam. Silakan Pak Miskam. Waktu dan tempat saya berikan. Audionya Pak Miskam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Eko, dari saya Miskam Cilacap. Ya Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk pemakaian TNT ke tanaman padi itu baiknya disemprotkan ke daunnya atau ditaburkan ke akarnya? Baik Pak, jadi aplikasinya kalau di padi itu bisa 2 Pak, dicampurkan dengan pupuk konvensional, pupuk konvensionalnya bisa dikurangi sampai 25%, kemudian ditambahkan TNT. Nah, aplikasinya itu dicampurkan saja, seperti pemupukan biasa. Kemudian kalau misal itu untuk menghemat biaya Pak, kurang lebih nanti hasilnya sama. Tapi kalau misalnya Bapak ingin meningkatkan hasil, sebaiknya itu ditambahkan saja. Pupuk yang saat ini digunakan, tetap gunakan saja,
baik dosis maupun cara aplikasinya seperti biasa. Kemudian Bapak semprotkan di padi 2 kali saja Pak dengan TNT itu, dosisnya 1 sampai 2 gram per liter air. Disemprotkannya itu pada usia 45 hari setelah tanam, itu adalah ketika padi itu masa bunting, Pak. Jadi masa bunting mulai menggelembung itu mau keluar calon malai. Kemudian penyemprotan yang kedua itu ketika tanaman padi usia 65 hari setelah tanam. Itu ketika masak susu. Nah, itu kalau di Jawa, Pak, termasuk di Cilacap. Kalau misalnya di Kalimantan, itu umur padinya lebih panjang, nah tinggal diamati saja. Diamati kapan ketika masak susu, jadi mau masuk fase masak susu disemprot. Kemudian yang kedua, itu ketika padi itu mulai bunting sama masak susu. 2 kali itu. Nah, kemudian kalau disemprot sebaiknya, Pak, itu sebaiknya ketika stomata daun itu membuka. Jadi stomata ini mulutnya tanaman, mulut daun untuk mengambil pupuk. Nah, itu stomata membuka itu ketika matahari belum optimal. Jadi di bawah jam 8. Bagus lagi kalau matahari belum terbit. Itu jadi waktu itu. Atau di sore hari, Pak, ketika matahari intensitasnya sudah berkurang. Maka stomatanya itu membuka. Nah, itu akan lebih optimal. Tapi kalau misalnya disemprot siang ketika sudah panas, itu yang pertama stomatanya sudah menutup, maka tanaman tidak bisa mengambil optimal, mau pupuk apapun. Kemudian yang kedua, kalau sudah panas, pupuk itu sebelum diambil oleh tanaman, dia sudah menguap. Jadi sudah hilang. Begitu, Pak. Ya. Mungkin itu dulu. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Eko. Ya, kemudian untuk itu, Pak, kalau misalnya ditebarkan, juga diamati pemupukan yang tepat ketika waktu pupuk, maka diusahakan air itu tidak terlalu besar, Pak. Jangan sampai ketika habis pupuk, irigasinya besar, masuk, maka pupuk itu akan ke bawah lewat saja. Nanti yang dapat pupuk tetangganya. Kalau misalnya mau beramal, nggak apa-apa, lebih baik gitu. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin itu saja, Pak Eko. Terima kasih atas jawabannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dari Pak Tugoboy Purwokerto. Tugo, ada Pak Tugonya? Pak Silakan, Tugo. Pak. Pak Tugo hadir. Baik, kita skip dulu. Berikutnya dari Cianjur nih. Atas nama siapa ya Cianjur ini? Silakan Cianjur. Atau enggak saya langsung informasikan pertanyaannya saja, Pak. Dari Cianjur, aplikasi terbaik untuk pohon pepaya, Pak, yang sudah masa produktif. Apakah harus menggunakan pupuk pendamping? Seperti itu, Pak. Baik. Untuk pepaya atau untuk tanaman lain, itu tetap bisa digunakan pupuk biasanya. Yang bukan ada yang pupuk tunggal, yang pupuk kompleks. Kalau pupuk tunggal, N-nya dari urea, P-nya dari SP36, K-nya dari KCL. Itu bisa digunakan. Atau misalnya kalau tidak mau ribet, gunakan saja pupuk kompleks. Itu bisa menggunakan NPK. Berbagai macam merek di pasaran. Cuma hati-hati saat ini pupuk kimia itu harganya sangat mahal. Begitu juga dengan NPK. Bahan baku pupuk itu kita kan masih impor ya, terutama untuk kaliumnya. Nah, hati-hati kalau beli pupuk itu jangan kalau bisa kalau ketika beli eceran itu jangan yang tidak dalam kantong yang resmi. Nah, saat ini saya amati di toko-toko pertanian banyak sekali beredar pupuk-pupuk palsu. Ya. Nah, kalau misalnya mau dicampurkan, jadi TNT bisa dicampurkan dengan NPK, kemudian digunakan sistem ini dipendam di sekitar tanaman, di dekat pohonnya. Atau pupuk NPK-nya digunakan ketika ditebarkan, dipendam ya, digali, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian TNT-nya disemprotkan ke daun dan batangnya. Nah, kebetulan kalau pepaya calon bunga itu keluarnya kan dari batang. Nah, kalau disemprotkan lewat batang dan daun, nanti bisa memacu semakin banyak munculnya calon bunga. Kemudian kalau yang
sudah calon buah, sudah jadi, maka nanti akan memperbesar ukuran buah, kemudian akan meningkatkan rasa manis. Nah, jadi fungsinya TNT ini kalau di tanaman buah itu salah satunya, bisa meningkatkan ukuran buah, kemudian bisa meningkatkan rasa manis. Begitu, Pak. Baik. Ya, Baik, silakan kalau ada yang ya, mau dari ditambahkan. Cianjur mungkin ada yang mau nambah? Bapak ini namanya belum diganti. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Agus, Pak Cianjur, Pak. Oh, Pak Agus, siap Pak Agus. Ya, makasih Pak. Sama ini namanya. Iya. Ini untuk Cianjur kemarin kebetulan ada lahan cukup luas untuk pepaya. Cuman petani itu mengeluh daunnya keriting, Pak. Daunnya kering. Nah, otomatis lah pembuahannya juga kurang maksimal. Rasa buah juga kurang bagus. Nah, saya sudah sarankan kemarin dengan kawan ke sana, dengan Pak Hendra itu, dia pakai TNT mulai baru seminggu kemarin. Cuman saya bingung juga mungkin barang perlu pendamping. Apakah kita menggunakan yang NPK 16-16 atau yang 15-15, Pak? Itu aja. Baik, Pak. Oke. Pupuk NPK itu macam-macam, Pak. Tapi yang umum itu yang 16-16. Oh, iya. Semakin tinggi kandungan, tentunya semakin bagus. Cuma harganya juga semakin mahal. Betul. Nah, kalau NPK sebaiknya gunakan saja yang 16-16, Pak. Jadi 16-16-16. Artinya itu kandungan N-nya 16%, kandungan P-nya 16%, kandungan K-nya 16%. Nah, kalau tadi saya menyimak, jadi untuk tanaman pepayanya keriting, coba dilihat, kemungkinan ada kutunya, Pak. Iya, ada. Jadi Pak. kutu yang putih-putih. Ya, betul, Nah, Pak. itu harus dikendalikan, Pak. Salah satu kesuksesan cocok tanam itu adalah itu ya, penggunaan pupuk yang baik, kemudian pengendalian hama penyakit. Kalau misalnya di pupuk banyak pun, kalau hama penyakitnya tidak dikendalikan, penyakitnya tidak diobati, maka pertumbuhan pun tidak akan optimal. Nah, kenapa daun itu keriting? Biasanya itu ada hama-hama penghisap. Salah satunya kutu putih itu. Nah, dia menghisap cairan tanaman ada di daun, sehingga tanaman itu kekurangan cairan. Nah, efeknya tanaman itu menjadi keriting daunnya. Nah, diobati saja dengan obat kutu, bisa nyari yang bahan aktifnya abamectin. Itu paling ampuh. Yang bahan aktifnya abamectin. Kemudian yang paling utama, apalagi kalau saat ini musim kemarau, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hama yang paling banyak menyerang di musim kemarau itu adalah jenis kutu-kutuan. Jadi kutu, trip, mait. Ya. Nah, efeknya daun itu keriting. Di tanaman apapun ya, di cabai apalagi. Nah, kalau misalnya diobati, dipastikan airnya cukup, Pak. Kalau misalnya airnya tidak cukup, nanti keritingnya itu tidak akan pulih. Jadi keritingnya diobati, kemudian airnya cukup, ditambahkan TNT, maka TNT ini akan memacu munculnya daun baru, Pak, yang jauh lebih sehat, lebih baik. Kalau yang sudah keriting, itu tidak bisa dipulihkan. Pulihnya dengan munculnya daun baru. Begitu ya, Pak? Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak Agus. Terima kasih. Kemudian sekarang kembali ke Pak Tutugo tadi. Ini Pak Tutugo ingin menanyakan tentang teknologi nano itu seperti apa, Pak? Kemudian kelebihannya apa untuk teknologi nano yang digunakan untuk produksi pupuk, Pak? Oke, baik, Pak. Baik, silakan, Pak. Nah, TNT ini menggunakan, jadi proses pembuatannya itu kan hasil sintesa senyawa kimia organik, Pak. Jadi senyawa kimia organik ini adalah senyawa kimia yang mudah diurai oleh alam, tidak berbahaya bagi alam maupun bagi kesehatan manusia. Nah, kemudian proses pembuatannya dengan teknologi nano, ini adalah partikelnya ukurannya jauh lebih kecil. Jadi partikelnya 10⁻⁹ meter. Nah, manfaatnya ketika partikel ini kecil, maka mudah sekali diambil oleh tanaman. Walaupun dosisnya sedikit, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan pupuk-pupuk konvensional yang umum dijual di pasaran, karena partikelnya kecil, walaupun dosisnya kecil, tapi diambil bisa jauh lebih optimal ketimbang yang bukan partikel nano. Karena dia misalnya masih dalam bentuk senyawa kompleks. Sebagai contoh, Pak, misalnya SP36. SP36 itu kandungannya kan P,
tapi dia masih dalam ikatan senyawa kompleks P2O5 dan itu tidak bisa langsung digunakan oleh tanaman saat itu. Jadi membutuhkan waktu penguraian di alam supaya menjadi PO4 negatif. Nah, itu yang bisa digunakan oleh tanaman. Sedangkan unsur-unsur yang ada dalam TNT ini adalah sudah dalam bentuk senyawa sederhana, ukurannya sangat kecil sehingga bisa langsung digunakan oleh tanaman. Jadi manfaatnya itu bisa langsung digunakan oleh tanaman dalam waktu singkat, bisa jauh lebih banyak yang diambil. Begitu. Nah, nampak ketika dilarutkan TNT itu ada pelepasan kation atau ion positif. Jadi ada gelembung-gelembung dan itu bukan teknologi karbonatasi. Misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka melihat atau meminum adem sari, dituangkan kan ada gelembung. Nah, itu teknologinya karbonatasi. Tapi kalau yang TNT itu adalah pelepasan kation atau ion positif. Begitu. Baik, semoga Pak Tutugo terjelaskan. Untuk selanjutnya dari Ibu Dea atau Bapak Dea ini. Silakan Bapak Dea, atau mungkin mau saya bacakan saja? Oke, saya bacain aja. Jadi izin untuk penggunaan bawang merah, Pak. Oke, baik. Baik, Pak. Poinnya sama. Jadi tanaman itu kan dibagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu yang memiliki umur yang panjang. Contohnya sawit, karet, itu ya tanaman tahunan. Kemudian ada yang tanaman semusim. Tanaman semusim contohnya padi, bawang merah, bawang daun, jagung, itu tanaman semusim. Nah, aplikasi di tanaman semusim karena sudah biasa perawatannya juga rutin ya, baik penyemprotan untuk obat, untuk pestisida atau untuk pemupukan. Nah, sebaiknya di tanaman semusim untuk memudahkan aplikasi untuk menghemat biaya lewat penyemprotan saja. Jadi bisa kalau di tanaman bawang merah itu bisa disemprotkan 2 minggu sekali. Kalau mau 1 minggu sekali jauh lebih bagus, tapi efeknya tentunya biayanya lebih banyak. Itu ya. Jadi bisa disemprotkan 2 minggu sekali dengan dosis 1-2 gram. Cuma di tanaman bawang, termasuk bawang merah ini, di daunnya memiliki lapisan lilin. Jadi kalau disemprotkan, maka ini pupuk tidak bisa menempel dengan sempurna. Nanti akan jatuh ke lahan. Nah, untuk supaya bisa menempel, ditambahkan saja surfaktan. Kalau misalnya yang umum itu di toko pertanian ada yang mereknya Lantis. Itu sangat bagus, aman, dan efektif pemakaiannya itu untuk meningkatkan daya rekat pupuk atau pestisida di tanaman daun yang memiliki lapisan lilin, tanaman daun bawang merah ya yang memiliki lapisan lilin. Kemudian aplikasi yang kedua itu bisa dicampurkan dengan pupuk konvensional, pupuk kimia yang biasa digunakan. Itu dicampurkan saja, pemupukannya sama seperti biasa. Begitu. Kalau misalnya untuk menghemat, bisa dosisnya dikurangi sampai maksimal 25%, ditambahkan TNT. Begitu juga kalau misalnya disemprotkan yang tadi itu setiap 2 minggu sekali, itu juga aplikasinya bisa sama dengan pestisida untuk menghemat biaya atau dengan pupuk yang lain. Itu tidak ada efeknya, tidak merugikan. Begitu, Pak. Ya, semoga Bu Dea terjelaskan. Berikutnya kami bacakan Bapak Haji Sudirman. Silakan Bapak, waktu dan tempat saya berikan. Beliau pengen nanya langsung katanya Pak Eko. Ya, oke, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih dari Sulawesi Tengah ini Pak Eko di Toli-Toli. Ya, oke, silakan Pak Sudirman. Ya. Minggu kemarin petani yang saya berikan pupuk untuk jagung, dia lakukan pemupukan itu minggu lalu. 3 hari kemudian jagungnya itu hampir keseluruhan mengering semua. 3 hari, kurang lebih 500 pohon. Penyebabnya belum saya tahu. Insya Allah minggu nanti saya akan ke sana melihat langsung. Cuma dia kirim foto tadi dan sudah saya share ke grup itu. Itu kira-kira penyebabnya apa itu Pak? Itu kira-kira sampai daunnya Pak semua mengering. Ya. Oke Pak. Ya. Jadi kalau Bapak misalnya punya tanaman di rumah, mau nyoba,
itu ya, efek TNT. Itu Bapak dosis sampai 4 kali lipat disemprotkan, misalnya di tanaman jagung gitu ya, disemprot dosis 4 kali lipat saja Pak. Itu tidak akan ada efek sampai terbakar. Bahkan mau setiap 3 hari sekali pun atau 2 hari sekali itu tidak akan berbahaya. Nah, tadi saya juga sudah dapat kiriman fotonya. Kalau saya lihat itu sepertinya tangkinya Pak yang bermasalah. Oh iya. Efeknya langsung. Jadi kemungkinan tangkinya bekas dipakai herbisida. Oh iya. Kemudian saya lihat di bawah juga di lahannya itu daunnya kering semua Pak. Oh iya. Nah, jadi kalau di perkebunan itu sudah jadi kebiasaan untuk meminimalkan efek seperti itu. Tangki itu berbeda Pak. Tangki buat herbisida, tangki buat pupuk sama pestisida itu dipisah untuk meminimalkan. Tapi kalau misalnya petani hanya punya tangki 1, dibiasakan setiap makai Pak, itu harus selalu dibersihkan. Jadi dikocok-kocok dibuang, kocok-kocok dibuang gitu ya, sampai bersih, tidak ada herbisidanya, kemudian diisi air yang baru, kemudian di selang sprayernya itu juga dihidupkan Pak, dicuci. Ya, saya banyak sekali itu diceritai lupa, jadi mungkin tergesa-gesa atau waktunya nggak cukup. Tangki itu bekas herbi ya cuma disimpan saja. Nah, besoknya lupa sudah dicuci atau belum, kemudian langsung dipakai saja, tanamannya terbakar. Kalau yang tadi jagungnya terlihat sekali, apalagi efeknya misalnya hanya 3 hari sejak penyemprotan. Nah, itu kemungkinan herbisida Pak itu. Oh iya. Ya, cuma kadang-kadang petani itu pengalaman di lapangan juga Pak. Kalau disalahkan langsung kan tidak mau ya. Orang itu kan kadang-kadang ini ya, kadang-kadang apa namanya itu ya gengsi lah kalau disalahkan itu. Ya kadang-kadang kita yang harus pelan-pelan, kemudian diajak ngobrol, kemudian ya sambil lihat gitu ya. Nah, yang paling bagus itu Pak untuk meyakinkan itu dicoba. Makanya kalau nyoba di lokasi baru itu sebaiknya ada yang pakai TNT, ada yang tidak. Nanti akan terlihat Pak hasilnya. Iya. Gitu, Pak. Ya, jadi gini Pak, kemarin tadi kan saya ini di telepon, saya dikomplain itu dari petani itu, diminta bertanggung jawab untuk itu kerugiannya. Saya bilang oke, kalau memang pupuk saya bilang yang menyebabkan daun jagung Bapak yang rusak itu saya akan bertanggung jawab. Saya bilang yang jelas hari Minggu saya tunggu, saya di lokasi, saya akan datang. Begitu. Itu Pak Agus. Iya. Nah, kemudian ini agak ada berita yang mengembirakan Pak Agus ini. Ini ada kelompok tani yang umur bibit cabenya itu 20 hari sebelum tanam saya minta disemprotkan TNT karena kelihatannya itu kurang sehat, kerdil dia punya bibit. Nah, setelah saya semprotkan itu pupuk TNT itu 1 minggu kemudian dia jadi membesar, subur, segar gitu. Wah, luar biasa gembiranya itu petani itu. Nah, ternyata TNT luar biasa ini. Nah, itu Pak Bagus untuk sebentar video itu Pak. Nanti videonya yang paling bagus katanya dilombakan kemarin itu ya. Yang paling bagus dapat hadiah nanti Pak. Siapa tahu dapat mobil nanti. Amin. Makanya kan itu Pak yang sebagai bukti. Contohnya di tanaman cabai yang masih kecil, yang masih lemah, disemprotkan tidak terbakar. Apalagi tanaman jagung. Jagung itu lebih bandel Pak. Iya. Oh iya. Ya, kecuali ada herbisida itu di tangkinya. Oh iya. Makasih Bagus. Iya, oke. Baik, Pak Sudirman. Ya. Semoga nanti videonya bisa menang ya Pak. Hadiahnya mobil Mas Muhammad. Baik, selanjutnya Ibu Betty. Waktu dan tempat Ibu, kami persilakan. Ibu Betty. Ibu Betty Indorese. Mana ya Ibu ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima Pak, soalnya dipanggil tadi Ibu yang satu, jadi saya menunggu giliran. Ya, ini Pak, saya mau tanya tadi tentang pemupukan di padi, yang mana lebih
tepat guna kalau TNT dicampur dengan pupuk yang lainnya seperti urea atau dipakai terpisah dengan jeda waktu dan toleransinya kira-kira yang bagusnya berapa, Pak? Oke, baik Bu. Yang pertama, Jadi, terus ya. Lanjut saja Pak, pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana cara pengaplikasian TNT di rumput laut yang langsung ditebar di dasar laut itu, Pak? Ada yang halus itu. Kalau di Makassar itu namanya sango-sango, rumput laut jenis sango-sango. Dia bibitnya langsung ditebar di dasar laut saja. Apa di dasar empang saja, Pak? Bagaimana cara pengaplikasian TNT dalam hal ini? Oke, baik Bu. Jadi untuk padi, tadi sudah disampaikan di pertanyaan sebelumnya. Jadi aplikasinya itu bisa, yang pertama itu dicampurkan dengan pupuk yang biasa digunakan, Bu. Jadi ureanya SP36 KCl itu bisa dicampurkan saja TNT-nya. Jadi 1-2 saset per 1 kintal pupuknya. Nanti aplikasinya sama, tidak ada perubahan, sama seperti biasa saja untuk mengefektifkan. Atau yang kedua, yang lebih mudah, pupuk kimianya biasa. Jadi yang biasa digunakan itu lakukan saja, baik dosisnya, baik waktunya. Kemudian TNT-nya disemprotkan, Bu, untuk memudahkan. Nah, ini yang beberapa pengalaman, efeknya sangat terlihat. Jadi bisa meningkatkan produksinya tuh sangat nampak. Jadi disemprotkannya di usia 45 hari setelah tanam, di saat masa bunting padinya. Kemudian yang kedua, usia 65 hari setelah tanam, di saat masak susu. Jadi malainya sudah keluar, kemudian padinya sudah nampak, dipijit, keluar cairan putih. Nah, itu masa masak susu. Jadi cukup 2 kali saja, Bu, kalau di tanaman padi disemprotkannya. Kemudian tadi tentang budidaya rumput laut, nah itu saya masih belum punya gambaran, Bu, kalau rumput laut yang langsung ditebarkan di dasar laut itu. Bukannya agak susah kayaknya ya. Ya, empang. Kecuali mungkin yang dicoba, saya juga belum punya itu yang uji coba di situ. Mungkin dicoba itu bibitnya yang direndam dulu, dilarutkan TNT. Itu bisa. Ya, Pak. Tapi Pak, saya lanjut. Kalau yang tadi tentang pemupukan di padi, seumpamanya kami berinisiatif bibit yang mau ditebar sebagai benih itu direndam dengan TNT, kira-kira campuran larutan berapa yang tepat? Oh iya, bisa Bu. Jadi dosisnya pakai saja 2 gram per liter. 1 saset itu kan 15. Nah itu bisa untuk 7,5 liter. Jadi 7,5 sampai 15. Dosisnya tetap sama, disemprotkan atau direndamkan, dosisnya 1-2 gram per liter. Jadi 1 saset itu bisa untuk 7,5 sampai 15 liter. Nah, itu bisa direndamkan. Satu lagi, Pak. Biar komplit. Seumpamanya petaninya, Pak, berkeinginan untuk pemakaian campur pupuk biasa, terus selanjutnya menambahkan dan semprotan, akan mendengar tadi tidak ada yang namanya overdosis, itu lebih maksimal, Pak, produksi. Oke, lebih bagus, Bu. Jadi untuk tanaman apa saja, apalagi di padi ya, petani biasanya kan pupuk hanya 3 macam saja, NPK. N-nya urea, P-nya SP36, K-nya KCl. Atau pakai pupuk kompleks, pakai NPK, yang kompleks itu, yang 16-16 atau 15-15. Padahal tanaman itu membutuhkan unsur hara sangat banyak sekali, di atas 20 unsur hara. Makanya saat ini itu yang terjadi di lapangan mengalami lahan itu defisiensi unsur hara. Haranya diambil dari tanah, sedangkan yang dikembalikan hanya 3 itu. Nah, padahal di TNT itu mengandung minimal 9 unsur hara. Sehingga kalau misalnya itu ditambahkan, efeknya akan jauh lebih dahsyat. Jadi pupuk yang biasa gunakan saja, dosisnya sama, aplikasinya sama, semprotan atau ditambahkan dengan untuk merendam benih, dan dilihat, diamati berapa biaya yang tambahan, kemudian berapa peningkatan produksinya. Nah, pengalaman yang sudah kami lakukan untuk DEM di tanaman padi, itu hasilnya jauh lebih banyak keuntungannya kalau itu ditambahkan. Jadi tanpa mengurangi pupuk yang biasa digunakan. Jadi petani menggunakan urea
SP36, KCL, dosisnya berapa, silahkan tetap supaya petani juga tidak bingung. Kemudian Ibu tinggal nyarankan disemprotkan saja minimal 2 kali. Itu minimal 2 kali. Kalau mau lebih banyak, misalnya setiap bulan, itu hasilnya jauh lebih banyak. Cuma nanti kaitannya dengan penambahan biaya. Gitu, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Betty. Terima Semoga terjelaskan ya, Bu. Terima kasih. kasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari Bapak pemilik handphone Oppo A5s. Namanya nggak ada ini. Jadi saya langsung infokan saja pertanyaannya. Untuk tanaman sawit yang sudah produktif, bagaimana dosisnya dan berapa bulan sekali, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Bagaimana, Pak, tadi? Untuk tanaman sawit, Pak. Oh iya. Yang sudah produktif. Yang ini ya, yang sudah menghasilkan. Betul. Ya. Kemarin ada yang di Kalimantan itu yang berbagi pengalaman, itu sangat bagus ya pengalamannya, pengaplikasiannya. Kalau yang umum, itu gunakan, kalau di tanaman yang TBM, tanaman belum menghasilkan, dosisnya 20 gram per pohon. Jadi pupuk biasa yang biasa digunakan, itu kan NPK, kemudian kisrit. Nah, kisritnya tidak dipakai, NPK-nya bisa dikurangi sampai 25%. Tambahkan TNT-nya 20 gram. Untuk tanaman yang sudah menghasilkan, TNT-nya diberikan 40 gram per pohon. Nah, aplikasinya itu 3-6 bulan sekali. Nah, TNT-nya itu bisa dicampurkan dengan pupuk NPK tadi. Jadi NPK-nya dikurangi 25%, kemudian diganti dengan TNT dengan dosis 40 gram. Itu biaya jauh lebih efisien, tapi hasilnya jauh lebih banyak. Begitu, Pak. Baik, cukup itu aja ya Pak Eko ya. Ya. Ya, oke. Ini mepet waktu. Jadi saya langsung skip aja pertanyaan berikutnya. Pada pohon mangga Pak Eko, bagaimana pengaplikasian untuk dosis dan ini juga? Pengaplikasian, betul. Ya. Kalau misalnya pohon mangganya belum terlalu besar, itu aplikasi sebaiknya disemprotkan bisa. Jadi pupuk NPK-nya atau misalnya tanpa pupuk NPK juga bisa. Jadi pakai TNT, kalau sudah siap berbuah, sudah umurnya di atas 3 tahun, gunakan saja 2 saset per pohon. Setiap 3-6 bulan sekali. 2 saset per pohon. Kalau misalnya mau tetap menggunakan NPK, NPK-nya tetap digunakan, TNT-nya bisa disemprotkan. Nah, untuk memacu buah, semprot saja setiap minggu. Ya, paling lama 1 bulan sekali, paling cepat ya seminggu sekali, itu disemprotkan. Tapi kalau misalnya untuk tanaman-tanaman buah yang membandel, itu misalnya durian, itu kan agak susah berbuah, atau tanaman mangga tadi itu juga susah berbuah, itu yang paling cepat, larutkan saja kalau tanaman buahnya tidak begitu banyak, ya dilarutkan dalam ember 2 saset, kemudian disiramkan ke dekat pohonnya. Itu pengalaman yang sudah tidak lama nanti akan keluar bunga. Gitu. Nah, kemudian nanti mangganya kalau misalnya ingin ukurannya lebih besar, kemudian rasanya lebih manis, maka ketika sudah terbentuk buah, sudah mulai mau masak, disemprotkan saja rutin ke daunnya sama ke buahnya. Nanti akan memacu ukuran buahnya lebih besar, kemudian rasanya jauh lebih manis. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. 2 pertanyaan terakhir. Ibu Mami Bujang, silakan. Atas nama Ibu Mami Bujang, ya silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya Pak, videonya ditutup. Ya, silakan Bu. Oke. Di sini kita kan baru mau coba TNT ya Pak, dan kebetulan ingin coba pengaplikasiannya itu ke padi dan ke cabai. Ya, lokasinya di mana, Bu? Di Batu Sangkar, Pak, Sumbar, Sumatera Barat. Oh iya.
Oke, jadi di sini kemarin itu ada datang teman dari Jakarta, Pak Marji, memperkenalkan TNT. Nah, jadi kita di sini coba dan alhamdulillah hasilnya antusiasnya bagus lah. Jadi kita mau coba datang ke petani-petani untuk yang padi dan cabai, Pak. Nah, itu bisa minta dijelaskan nggak cara pengaplikasian yang benar supaya hasilnya lebih maksimal dan apa namanya dan maksudnya tuh supaya bagus supaya hasilnya lebih maksimal itu aja. Oke. Baik Bu, untuk padi tadi sudah beberapa pertanyaan juga di padi ya. Ya, nah di padi 2 kali saja jadi supaya Ibu tidak bingung. Tanaman itu kan macam-macam Bu. Setiap daerah juga misalnya sama-sama padi, dosis jenis pupuk yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, supaya tidak bingung nanti ketika ke lapangan, Ibu ikuti saja kebiasaan petani seperti apa. Pupuknya apa, dosisnya apa, silahkan tetap gunakan. Kemudian TNT-nya cukup disemprotkan 2 kali saja di padi. Usia 40 hari setelah tanam ketika bunting, masa bunting ya. Kemudian yang kedua ketika usia 65 hari setelah tanam atau ketika masak susu. Nah, 2 kali saja. Kemudian untuk di tanaman cabai supaya produksinya bagus, pertumbuhannya juga bagus, semprotkan saja 1 sampai 2 minggu sekali dengan dosis 1 sampai 2 gram per liter. Itu. Nah, penyemprotannya bisa bersamaan dengan pestisida atau dengan pupuk yang lain supaya nanti biaya dan waktunya lebih efisien. Di tanaman cabai biasanya kan ini ya, munculnya tunas bersamaan dengan munculnya bunga ketika mau setelah masuk fase generatif. Nah, kalau disemprot TNT nanti akan memacu cabai itu untuk selalu muncul baru. Otomatis ketika muncul tunas baru maka akan muncul bunga yang baru. Nah, itu akan memperpanjang usia produksi. Pengalaman ya pakai TNT, jadi disemprot rutin, itu tidak sampai 1 minggu sekali, dia nyemprotnya 2 minggu sekali. Tanaman cabainya bisa tinggi sampai 2 meter. Produksinya tetap optimal. Ya, yang penting tinggi juga dan hasilnya juga banyak ya Pak ya, dan buahnya juga banyak ya Pak. Ya, minimal kalau misalnya pemupukannya bagus, minimal 1 kilo per pohon. 1 pohon, wow. Ya, itu jadi sudah kita biasa. Oke. Iya, karena kan kami di sini kan sebetulnya bukan petani, Pak. Tapi artinya kita di sini itu pemasaran lah istilahnya gitu ya. Makanya pas kemarin datang Pak Marji ke sini, ya kita coba juga sih ke tanaman kita kan ada jambu dan alhamdulillah memang hasilnya bagus banget, Pak. Itu baru usia 3-4 hari semprot aja itu udah keluar tunas-tunas baru dan banyak gitu loh. Ya, jambu stek, Pak. Makanya kan promosi ke teman-teman lah gitu kan. Nah, jadi artinya di sini kan bagus lah kalau kita kembangkan di sini TNT-nya gitu, Pak. Nah, satu lagi Pak boleh tanya ya untuk buah-buahan, Pak. Buah-buahan seperti kita di sini udah coba untuk anggur. Ada teman di sini punya anggur yang harusnya dia usianya sudah berbuah, tapi ternyata belum. Itu ada usia 5 sampai 10. Ada 2 sih, yang 1 5 bulan, yang 1 10 bulan. Yang 10 bulan ini udah berbuah tapi kecil banget, seperti buah lencak gitu loh, Pak. Oh iya. Nah, jadi dia minta semprot dong gitu kan. Nah, kita kan namanya baru belum tahu gitu kan. Jadi pengen tanya nih sama Pak Eko, yang baiknya tuh gimana? Apakah langsung semprot aja atau ada tata caranya gitu loh. Oke. Kebetulan saya juga punya tanaman anggur, Bu. Sedikit banyak tahu saya tentang anggur. Nah, kebetulan anggur yang saya tanam itu Ninel. Ninel itu tidak kalah dengan yang impor. Jadi besar-besar, manis. Nah, kebetulan yang saya tanam itu di belakang pabrik itu tanahnya tanah uruk, Bu. Jadi banyak batu-batunya, banyak bongkaran bangunan. Tapi 9 bulan itu dari 4 pohon itu usia 9 bulan 4 pohon bisa panen 15 kilo saya. Ya Allah, Pak. Nah itu cuma saya punya fotonya, nanti bisa saya kirimkan kalau ini ya. Jadi yang namanya anggur itu yang pertama harus diperhatikan adalah jenisnya. Jadi jenisnya kan banyak.
Kalau misalnya yang Jupiter itu buahnya kan kecil-kecil, tapi rasanya sangat enak. Kalau yang Ninel rasanya manis, ukurannya besar. Nah, tanaman anggrek ini kan tanaman subtropis, Bu, bukan tanaman kita ya, tanaman daerah yang bersalju. Sehingga untuk memacu buah itu caranya itu yang pertama siram. Ini kan saatnya pembuahan yang paling bagus saat ini. Kebetulan anggrek saya juga lagi berbuah lebat saat ini. Jadi Agustus ya, Pak. ya disiram dengan TNT, disiram dengan TNT di dekat batangnya itu. Kemudian 1 minggu digunduli semua, Bu. Tidak tersisa sedikit pun. Ya, jadi karena batang utama yang besar, kemudian ada anak cabang. Nah, anak cabangnya itu disisakan kurang lebih 25 cm. Anak cabang disisakan 25 cm, maksudnya gimana? Ya, dipotong. Jadi disisakan hanya 25 cm saja. Jadi artinya dipodis gitu atasnya. Ya, dipotong habis semua. Jadi batang utama yang dipilih kan ada batang utama, biasanya disisakan 2, yang gede. Yang di bawah itu kan nyabang batang utama. Kemudian nanti anak cabangnya dari batang utama itu dipotongi saja, sisakan cukup 25 cm. Kemudian semua daun digunduli. Benar-benar gundul? Ya, gundul sampai tidak ada daun satupun. Itu sama dengan apel. Ya Allah, Pak. Nggak marah orang itu, Pak, digundul. Ya, apel juga sama. Nah, kemudian kan tadi sebelum dipotong 1 minggu sudah dikocor sama TNT. Iya, 1 sudah. sampai 2 saset per pohon, lebih banyak. Iya. Lebih banyak. Ya nggak apa-apa. Kemarin kita sudah kocor sih, Pak. Ada 4 batang di sini punya ini kan teman kita di sini. Kita kocor dengan TNT 1 saset full, itu 4-4-nya saset habis gitu ya. Nah, habis itu kan katanya harus ada pemangkasan. Nah, kita hari berikut itu kita pangkas beberapa daun saja, Pak. Langsung kita semprot lagi gitu. Salah dong? Jadi salah. Jadi kurang tepat. Dikocor saja, dikocorkan saja lewat akar, Bu. Karena daunnya kan mau dihabisi. Dikocorkan lewat akar 1 minggu sebelum digunduli, kemudian gunduli semua sampai habis. Sampai tidak ada daun 1 biji pun. Berarti pupuknya pun juga habis ya, Pak ya? Habis semua ya? Habis. Ya, habis. Habis. Nah, nanti akan keluar tunas baru, Bu, yang sangat banyak. Nah, tunas itu akan bersamaan dengan bunga. Nah, ketika sudah mulai mau keluar tunas itu, atau sebelum keluar tunas, setelah 1 minggu dipangkas, batang itu disemprot dengan TNT. Batangnya? Ya, batangnya. Nanti untuk memacu keluar tunas yang ada bunganya. Ya, nah setelah itu nanti akan lebat lagi. Jadi jangan takut digunduli nanti daunnya nggak ada. Nanti daunnya akan jauh lebih lebat. Tapi ada bunga. Yang takut, Pak. Yang takutnya nanti yang punya. Karena mereka nggak paham kan? Ya, jadi apel juga itu, Bu, di Malang itu apel itu juga pakai ya. Itu digundul dulu. Kalau apel kan gundulinya disemprot pakai sabun olek. Gitu. Supaya daunnya terbakar, rontok, nanti akan muncul tunas daun baru yang ada bunganya. Kalau gitu kan bunganya cuma 1-2. Anggrek juga bisa 2, anggreknya pun kecil-kecil. Tapi kalau digunduli nanti bunganya bisa banyak sekali. Kemudian diseleksi. Ya, buahnya pun kalau jadi tidak dibiarkan, Bu. Jadi diseleksi supaya buahnya bisa gede kayak yang impor. Oke. Nanti kita coba, Pak. Setelah pengucuran itu kan belum 1 minggu. Nanti kita akan potong. Ya takutnya salah. Nanti aku coba videokan. Nanti kirim ke Bapak. Makanya aku tadi bilang minta nomor WA Bapak, boleh ya? Admin aja, Bu. Biasanya ke itu, Bu, lewat Pasarwa. Iya. Pasarwa. Oke, nanti aku dikasih. Oke. Nah, itu apa namanya? Oh iya, boleh. Baik, Pak Marji. Ya, siap. Oke. Nah, ini cabai yang tingginya 2 meter. Waduh, lebih tinggi dari itu siapa tuh yang punya ya? Ya. Ini bisa 1,5 kilo per pohon. Oke, Pak, bisa tadi diulang, Pak, yang untuk cabai itu bisa tinggi gitu gimana ya? Ibu, maaf, jadi pupuknya kayak biasa. Pupuknya NPK, kemudian TNT-nya disemprotkan 1-2 minggu sekali. Oh iya, oke, baik Pak, baik Pak. Kemudian hama penyakitnya diulang, iya.
Oh iya, siap Pak, ya udah. Selanjutnya nanti kita coba untuk ini deh pengaplikasian deh nanti untuk yang lain nanti takut habis waktu Baik Pak. Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Assalamualaikum. ini jambu yang pakai TNT, jambu biasa, rasanya jadi manis sekali, kemudian jadi tanpa biji. Sebelum pakai TNT itu di dalam ada bijinya. Setelah pakai TNT itu di dalam jadi karena penuh daging, bijinya jadi hilang. Oh, jambu apa itu Pak? Jambu citra. Oh, citra. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Eko. Pertanyaan terakhir dari Pak Jajang, silakan. Satu orang lagi Pak Eko. Ya, oke. Pak Jajang, silakan. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa ini? Ya, silakan Pak. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya Pak. Ya ini Pak, saya ada pertanyaan dari calon konsumen. Selain pupuk TNT itu menyuburkan tanaman, bisa menginikan hama warengnya? Oh, tidak bisa Pak. Jadi TNT itu pupuk apapun, pupuk sebagus apapun di dunia itu tidak bisa mengendalikan hama. Cuma logikanya begini Pak. Jadi kalau misal pupuk itu kalau di manusia itu kan buat makanan Pak. Jadi manusia itu kan kurang makan dulu baru sakit, bukan sakit dulu baru kurang makan. Jadi manusia sama dengan tanaman. Jadi manusia itu kalau misalnya kurang makan, itu kan nanti kondisi tubuh drop ya. Nah setelah kondisi tubuhnya tidak fit, maka penyakit gampang masuk. Tapi kalau begitu juga di tanaman, kalau pupuknya cukup, tanaman itu akan tumbuh dengan optimal, dengan kuat, sehingga kalau ada serangan hama penyakit, tanaman itu akan jauh lebih kuat dibandingkan yang pupuknya kekurangan, Pak. Begitu. Tapi kalau misalnya tanaman itu sudah terkena hama, baik warna coklat atau yang lainnya, maka itu harus dikendalikan dengan obat-obat pengendali hama. Begitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Tapi saya udah nyobain untuk pohon rambutan, udah 3 kali siram, belum selan, alhamdulillah pucuknya udah nyampe hampir 20 cm itu. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti buahnya juga banyak, Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ya oke, terima kasih Pak atas ininya pengarahannya. Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jajang, Pak Eko Agus juga terima kasih. Ini waktunya nambah Pak Eko 15 menit. Kayaknya seru banget malam ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk aktifin chat videonya karena saya mau ngambil foto ini Bapak Ibu. Ada biar kelihatan Bapak Ibu. Mohon maaf semuanya karena nanti akan kita undi yang mendapatkan brosur mobil, Pak. Sementara kita brosur dulu ya, Pak. Nanti kita yang beneran saya kirim, Pak, insya Allah. Baik, saya mau minta kita mau foto dulu, Pak. Foto dulu, kita angkat tangan kanan kita miringkan seperti ini. Mohon maaf, saya coba video saya. Nah, baik, saya keluar nih. Oh, baik, gini ya. Tangan kanan, ya. Baik, Pak Andi Rahman nggak ada, Pak Juni Sugio nggak ada. Baik, saya foto dulu, Bapak. 1, 2, 3. Foto lagi. Aduh, saya hilang lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Malam ini terima kasih atas kehadiran Pak Eko Agus. Luar biasa pertanyaannya. Hasil kita Zoom meeting ini nanti akan saya share di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan ulang dan bisa menjadikan panduan untuk berjualan ke teman-teman atau member yang lain. Nah, tadi ada yang bertanya dengan Pak Hasib ini kebetulan kayaknya belum ada yang ini nih ngasih tahu nih Pak Hasib dari mana ya Pak Hasib ya?
mungkin nanti bisa dibantu informasikan atau mungkin ke kontak kantor juga bisa. Pak Hasim dari mana Pak? Kayaknya sidrap. Pak Erwin. Pak Hasim. Mamuju Pak. Mamuju. Oh, Mamuju. Baik. Silakan dikontak ke nomor yang tadi ya Pak. Maupun ke kantor pusat juga bisa. Ya. Video Pak Erwin, video yang baru yang tidak putus-putus sudah saya email ya. Oh ya, sudah saya terima Pak. Sudah saya terima. Lagi digodok sama tim Pak. Oke. Ya, nanti saya insya Allah saya share langsung Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko sebagai narasumber pada malam hari ini dan kawan-kawan semua. Terima kasih atas kehadirannya dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hari Senin sudah bisa kita nonton YouTube-nya nanti. Bapak Ibu bisa langsung nonton langsung dan dilihat pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada para peserta. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Eko, terima kasih sekali lagi. Bila Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.